Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, umumnya kita sebagai manusia ketika ditanyakan apakah ingin mendapatkan sebuah keuntungan atau kerugian, pasti kita semua akan menjawab ingin mendapatkan keuntungan. Sebagaimana orang berniaga, berbisnis, berusaha, pasti semuanya menginginkan keuntungan, mendapatkan keuntungan atas usahanya. Demikian juga ketika kita hidup di dunia, kita juga pasti menginginkan hidup yang penuh keuntungan, hidup yang penuh kemakmuran, hidup yang penuh kesejahteraan. Dan itu tentu juga kita inginkan kehidupan di akhirat, kita juga mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu mengetahui bagaimana agar hidup kita ini mendapatkan keuntungan di dunia sampai di akhirat. Rasanya kita perlu menengok firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekal bagi kita agar kita mendapatkan keuntungan hidup di dunia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, maka kalian menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang budiman, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita harus melaksanakan pertama, irka'u wasjudu, yaitu rukuk dan sujud. Salat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat harus kita tegakkan dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun. Karena ibadah salat tidak ada satu kondisi di mana kita boleh meninggalkan. Yang ada hanya kita diberikan rukhsah atau keringanan. Jadi pertama, agar kita menjadi orang yang beruntung, mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, pertama, tegakkanlah salat. Yang kedua adalah wa'budu rabbakum, menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menjadikan yang lain selain Allah SWT tempat berlindung dan memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita menyembah. Itu artinya juga kita diperintahkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Kita diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah SWT. Ini yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi orang yang beruntung adalah kita harus melakukan perbuatan kebaikan, waf'alul khaira. Perbuatan kebaikan ini adalah satu perintah yang sangat universal kepada umat manusia, bahkan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, baik itu tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Berbuat kebaikan kepada sesama, berbuat kebaikan kepada hewan, tumbuhan, itu adalah perbuatan mulia, menunjukkan rasa kasih sayang. Barang siapa yang menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki kasih sayang juga kepada makhluknya di muka bumi ini. Perbuatan amal kebaikan yang kita lakukan di muka bumi, sesungguhnya itu adalah sebuah perbuatan mencerminkan sebagai watak kemanusiaan kita sebagai seorang manusia yang Allah turunkan di muka bumi sebagai khalifatul fil ard, yang harus menyayangi, mengelola seluruh isi bumi ini dengan penuh kasih sayang dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itulah
yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi, menjadi hamba Allah yang mendapatkan keuntungan hidup di dunia, yakni menegakkan sholat, yang kedua menyembah Allah SWT, dan yang ketiga adalah senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, dalam hal ini hewan maupun tumbuhan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.